Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are doing great. And welcome back to English class with Miss Tisa. And before we start, don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. And I really hope you can enjoy learning English with me. And today we are going to learn about short functional text, short message. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang teks fungsional pendek, yaitu pesan singkat. Short message is a brief written message given to someone by texting or writing on a note. Oke, pesan pendek adalah pesan tertulis yang singkat yang diberikan kepada seseorang dengan cara texting seperti SMS or menuliskan di sebuah catatan. Oke, and the function of short message is to send an important message to other people, friend, or family. Dan fungsi teks pendek ini adalah untuk mengirimkan pesan yang penting ke orang lain, teman, ataupun keluarga. Okay, what media can we use to send the short message? Dan media apa ya kita bisa gunakan untuk mengirimkan pesan singkat? Yes, we can send the short message, on a sticky note. Kita dapat mengirimkannya melalui sticky notes, SMS, WhatsApp, Telegram, or direct message on the Instagram. Kita dapat mengirimkan pesan pendek ini melalui pesan singkat yang kita tuliskan di sticky note lalu kita tempel, ataupun melalui SMS, WhatsApp, Telegram, ataupun direct message di Instagram. Atau masih banyak media lainnya yang bisa kita gunakan sekarang ini. Okay. And now we are going to learn about the generic structure of short message. Okay. Struktur teks short message ini, kalau di teks ini, di sini ada, I have an SMS here. Saya punya teks SMS di sini. Generic structure of the short message di sini ada opening, content, and closing. Ada pembuka, ada isinya, dan ada penutup. Let's reread this text first. Hi Randy, please come to my house this afternoon. I have something important to discuss about our science project. Thank you, see you. Hi Randy, tolong datang ke rumahku siang ini. Saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan tentang proyek sains kita. Terima kasih, sampai jumpa. Ini adalah short message di SMS. Struktur teksnya ada opening, artinya pembukaan. Pembukaannya di sini dengan kalimat yang singkat ya, tidak panjang seperti di surat. Singkat saja. Opening di sini adalah kata hi. Hi Randy. This is the opening. And the content itu isinya. Isi dari teks ini adalah please come to my house this afternoon. I have something important to discuss about our science project. This is the content. Ini isinya. And then closing, penutupnya adalah thank you, see you. Remember, kalau short message ini maka kita gunakan kalimat yang singkat. Alright, now we go to this. Before we learn about short message through the SMS, kalau ini melalui note, catatan ya, yang kita tulis di sticky notes. Look at here. To mom, Granny called and said she's coming tomorrow, Faiza. Untuk ibu. Nenek menelpon dan mengatakan dia akan datang besok dari Faiza. Maka struktur teksnya sedikit berbeda dari yang tadi ya. Kalau tadi ada opening dan ada juga closing. Kalau di sini tidak ada, tetapi yang ada adalah receiver. Receivernya to mom. Receiver artinya si penerima
si penerima teks ini siapa? Okay, to mom. And then content isinya, Granny called and said she's coming tomorrow. And then the sender itu pengirimnya. Pengirim teks ini adalah Faiza. Kenapa harus ada receiver and sender? Mungkin ini ditulis lalu ditempel Faiza di tembok ataupun di depan kulkas biasanya gitu ya. Oke, kalau tidak ada mom maka tidak kalau misalnya tidak ada receiver maka tidak jelas siapa si penerima teks ini. Get it? Alright. Now we go to this one. Okay, good short message requirements. Okay, persyaratan kalau kita ingin membuat pesan pendek yang baik. Okay, pesan yang pendek yang baik, okay, needs clear addressee, straightforward, and clear instructions. Okay, pesan pendek yang baik, maka persyaratannya adalah clear addressee. Okay, si penerimanya jelas. Kalau untuk teks SMS ini sudah pasti jelas ya, karena kita kirim ke nomor yang kita inginkan. Okay. Tapi kalau misalnya, if you want to send the short message and then you post it in the public, maka itu harus ada addressee-nya, penerimanya. Okay. Jadi kalau misalnya kita menulis a short message pesan pendek lalu kita tempelnya di public ataupun di rumah gitu ya, itu harus diberikan addressee-nya. Oke, si penerimanya siapa, untuk siapa. Get it? Oke, kalau clear addressee di sini ada hi Randy. Oke, next, straightforward. Straightforward berarti kalimat yang digunakan pada teks ini harus singkat, padat, jelas, tidak ada basa-basi, dan langsung ke tujuan. Okay. This is, I have something important to discuss about our science project. Langsung ya, saya ingin mendiskusikan sesuatu. Okay, next. And then using clear instruction. Jika di dalam teks ini terdapat kalimat perintah atau instruksi, maka harus diberikan dengan jelas. Instruksinya harus jelas. Oke. Di sini instruksinya, maka please come to my house this afternoon. Tolong datang ke rumah saya sore ini. Gitu. Oke. Alright. So, next. Okay, now we are going to answer some questions related to the short message. Okay. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ada hubungannya dengan short message ini. Alright, from the text, we know that the sender and the receiver probably are, okay. Dari teks yang tadi kita sudah baca, kita tahu bahwa si pengirim dan si penerima kemungkinan adalah, okay. Help me to answer the question. Siblings, neighbors, or classmates. Okay, kira-kira si pengirim dan penerima hubungannya apa ya? Siblings, okay, saudara kandung, neighbors, tetangga, or classmate, teman sekelas? Yes, classmates. Okay, kemungkinan adalah classmate. How do you know it? Okay, gimana kamu bisa tahu kalau mereka adalah classmate? Yes, karena di sini ada kalimat I have something important to discuss about our science project. Okay, science project, proyek ilmiah, kira-kira biasanya teman sekelas ya. Okay, good. Alright, now we go to the next question. What might the receiver do after reading the text? Apa yang kemungkinan dilakukan si penerima setelah dia membaca teks ini? Okay, go to sender's house directly, meet the sender in the school, or confirm whether he is coming or not. Okay, what is your answer? Yes, confirm whether he is coming or not. Apa yang akan dilakukan penerima ya setelah membaca teks ini? Langsung pergi ke rumah si pengirim, bertemu dengan si pengirim di sekolah, atau menjawab teks ini apakah dia akan datang atau tidak? Yes, jawaban yang paling mungkin adalah yang C, confirm whether he is coming or not. Oke, mengkonfirmasi apakah dia akan datang atau tidak. Ingat, kalau biasanya kita di teks lewat SMS atau WhatsApp gitu ya, pastikan yang pertama kali kita lakukan adalah menjawabnya dulu ya. Oke, apakah kamu bersedia datang atau tidak? Oke? Alright guys. That's our lesson today, and what have we learned? Let's sum up. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang short message, okay, the definition,
function, generic structure, and the requirements of making good short message. All right, thank you so much for your kind attention, and then I really hope you enjoy our lesson today. Okay, goodbye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.